Cuman jadi Bang Jupar ini masih kelas 12, dia gua rekrut lah ya istilahnya. Iya. Biar tahu juga kan, biar ikut acara-acara kayak gini. Bener Berfaedah nggak? Faedah banget, Bang. Faedah. Oke, langsung aja kita masuk ke sharing alumni. Jadi nanti kita bakal kedatangan alumni-alumni dari beberapa rumpun. Jadi nanti bakal ada rumpun PAI, rumpun FMIPA, rumpun film, rumpun kesehatan, rumpun pendidikan, lalu teknik, Paperta, FEB, FISIP, dan juga FIK. Nah, oke, langsung aja. Biar kita nggak lama-lama, kita langsung ke rumpun PAI. Langsung aja rumpun PAI. Al, silahkan Al. Hadir. Ya. Nih, salam dulu dong. Ini gue dulu nih, Lal. Iyalah. Siapa dulu? Tadi kan Anda duluan yang mau. Ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Memas teh watashi no namae wa Arul Fazri des. Salam kenal, nama saya Al Fazri Rahmatullah. Saya dari Sastra Arab UGM FIB. Saya di sini diamanahin buat sharing-sharing aja sih sebenarnya. Sebenarnya saya juga kurang tahu sih mau sharing-sharing apa nih ke teman-teman. Jadi gimana nih Lal? Kita mau sharing-sharing apa nih Lal? Anda kurang membaca Al. Sebenarnya di grup sudah dijelaskan apa yang harus kita jelaskan. Oh, sebetulnya sudah ya? Oh. Iya. Nih, jelasin itu jurusan lu, Al. Jadi di sastra Arab itu saya belajar, ya pasti bahasa Arab lah. Namanya sastra Arab, nggak mungkin kita belajar bahasa Jepang. Terus udah sih gitu. Kalau belajar di sastra Arab itu aja yang bisa di sharing. Terus apa lagi ya? Oke, gantian deh gue biar lu ke gambar. Iya, aku nggak ada gambaran. Dekan amat bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala murdin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, perkenalkan nama saya Hilara Hardien. Saya kebetulan dari rumpun PAI ya. Untuk jurusan saya itu ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Darul Quran. Untuk ilmu Al-Quran dan Tafsir itu sendiri, awalnya emang saya juga nggak kepikiran ya bisa masuk ilmu Al-Quran dan Tafsir karena ya emang nggak kepikiran karena ya mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Kalau gue lebih ke olahraga gitu kan, sukanya. Cuman ketika gue mau daftar UNIF itu orang tua gue ngasih tahu kalau coba cari tahu tentang program studi keagamaan. Akhirnya gue coba cari tahu dan pelajarin prodi-prodinya, pelajarin mata kuliah yang mungkin akan ada di prodi tersebut. Akhirnya gue kerucutin untuk ke ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan alhamdulillahnya di Darul Quran ini kan kebetulan universitas baru dan kebetulan juga ada jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir gitu. Jadi udah kayak sejalan gitu ngikutin alur, tapi alhamdulillah ada. Akhirnya gue coba masuk. Oh iya, kebetulan alhamdulillah di situ gue coba mendaftar beasiswa prestasi. Jadi gue di IDAKU itu
alhamdulillah mendapat beasiswa prestasi non akademik dengan dengan tambahan harus punya hafalan juga, dan alhamdulillah hafalan itu gue dapat di THI. Kemudian untuk sertifikat yang udah gue dapatkan dari olahraga sepak bola, dan alhamdulillah gue keterima di ilmu Al-Quran dan tafsir seperti itu. Untuk pembelajaran sendiri sih menyenangkan ya, alhamdulillah, karena dari awal gue juga cuman membekali diri gue dengan bismillah gitu. Gimana ya, karena kan kalau kita pikirin, kalau kita bayangin, emang wah ilmu Al-Quran dan tafsir nih pasti kan nanti ketemu bahasa Arab, terus ketemu ketemu hadis-hadis gitu ya kan. Gue juga ada ilmu Al-Quran, ada mata kuliah ilmu hadis, ada mata kuliah apa lagi ya, ulumul Quran gitu, ilmu Al-Quran, yang mungkin kalau kita bayangin, kalau kita pikirin juga, kayak gue kan SMA-nya aja SMA negeri gitu, yang nggak ada bekal, maksudnya nggak ada bekal dari SMA-nya, cuman ya itu tadi, gue cuman modal bismillah, karena ya harapannya kan gue bisa kembali lagi ke suasana yang kayak di THI gitu, harapannya. Karena kan di THI dulu gue yang ngafal Al-Quran, terus juga pembelajaran yang mengasihkan. mengasihkan. Ya mudah-mudahan gue bisa mendapatkan itu di idaku sih. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah sih gue ngerasain itu. Gitu. Mungkin Al ingin menambahkan. Ya mungkin seperti yang kata, mungkin kalau dari cerita saya tuh, saya masuk sastra Arab itu sebenarnya bekalnya belum ada juga sih sama sekali. Cuman alhamdulillah waktu kelas 12 semester 2 itu diajak gitu belajar bahasa Arab. Jadi ya udah ada lah gitu basic-basicnya, kayak udah tahu di dalam bahasa Arab itu ada 3, ada huruf, ada isim, ada fiil. Ya pokoknya terus saya tuh awalnya juga mohon maaf ada gangguan sedikit karena lagi di luar. Oke, terima kasih Al sama Hilal atas penjelasannya. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya gini terkait rumpun PAI? Kalau gitu teman-teman ada yang mau masuk ke PAI? Ente mau masuk jurusan PAI, Jepar? Oh tadi Tidak, ya. Oh mau masuk PAI. Saya punya ingatan lupa gitu, cepat ngerti gak sih? Iya. Gitu. Oke teman-teman, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, Sokin? Ya, oke, langsung ke rumpun berikutnya, yaitu rumpun FMIPA. Coba bacain dong FMIPA ada siapa aja? Rumpun FMIPA di sini ada Teddy, Faruk, Fajar, dan Azwa. Ya, Teddy dari ITB, Faruk dari UI, Fajar dari UNP, yang belum tahu UNP, Universitas Negeri Padang, dan Azwa dari IPB. Iya. Oke, untuk Fakultas FMIPA, waktu dan tempatnya dipersilakan. Teddy, mic-nya masih mati. Oh iya. Oh maaf. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Grogi amat bang. Kurang persiapan. Pokoknya saya mau kenalin dulu. Nama saya Tirdi Haji Wicaksono Pamungkas. Dipanggilnya Teddy. Saya alumni angkatan 2 ya. Sekarang saya jadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung di Fakultas MIPA. Nah, selanjutnya mungkin perkenalan dulu nih
dari ke Azwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Safrina dari alumni angkatan 2 dan sekarang kuliahnya di IPB jurusan Ilmu Komputer. Selanjutnya Fajar mungkin bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Aditya, angkatan kedua. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang. Itu aja. Terakhir Faruk gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Bani dari alumni angkatan 2 SMPIT THI yang lulus pada tahun 2017. Saya sekarang kuliah di jurusan Fisika UI. Oke, itu mungkin sekian pengenalannya. Jadi saya sedikit pengen jelasin tentang hal-hal yang udah saya laluin ya. Mungkin sistem gimana ITB. Jadi untuk ITB itu sendiri untuk tahun pertama kita kami nggak langsung masuk jurusan dulu. Ada masa di mana namanya masa TPB, yaitu tahap persiapan bersama. Untuk tahap persiapan bersama ini sebenarnya tujuannya untuk ini sih, biar mahasiswanya tuh masuk ke jurusan yang apa yang dia mau dan apa yang mungkin di satu tahun itu dia bisa tahu nih, dia bisa menggali apa yang mau dia dalami lebih gitu aja sih. Terus sebentar ya. Nama ada Evi kan? Langsung. Ini itu aja sih dari aku di ITB. Untuk masa TPB-nya itu mata kuliahnya jadi untuk satu angkatan fakultas aku tuh dia semua sama itu satu angkatan fakultas aku. Tiga. Gitu. Apa sih? Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau ditanyain jurusannya sendiri di Fakultas MIPA ada 5. Yang pertama ada matematika, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, yang keempat astronomi, dan Oke, mungkin untuk Faruk nih, Faruk kan dari UI itu Faruk, apalagi kan Faruk fisika nih, itu gimana Faruk belajarnya? Susah kah atau puyeng kah? Iya, benar. Saya juga anak IPA juga gitu, sikap puyeng. Makanya nih jujur. Ente mah puyeng nggak belajar, Bang. Iya, benar. Bagaimana Faruk, coba Tolong dijelaskan. Ya, pertama-tama saya jelasin dulu ya dari jurusan saya dulu nih, fisika. Fisika itu dari segi bahasa kan fisik ya, artinya alam. Sedangkan dari ilmunya itu adalah ilmu fisika itulah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam atau fenomena alam dan sifat alam ya, serta interaksi yang berada di dalamnya. Di jurusan fisika ini kita yang pasti itu belajar fisika dan matematika. Nah, kenapa? Karena di fisika ini kita tuh membutuhkan proses pembelajaran yang namanya itu ada pengamatan, ada pengukuran, ada juga penganalisisan, dan ada juga penelitian kesimpulan yang bisa dibuat dalam laporan praktikum. Nah, untuk di semester 1 ini, jurusan fisika itu belajarnya bukan cuma fisika dan matematika doang, tapi ada juga kimia, biologi, terus ada juga bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dia tesnya pakai tes TOEFL gitu. Tapi
ada yang versi UI-nya. Nah, habis itu juga ada yang ini apa, belajar agama. Nah, itu untuk di pembelajarannya di semester satunya. Ya, mungkin itu. Oh, jadi gitu Bang Faruk. Jadi kalau fisika itu pasti udah belajar fisika, pasti belajar matematika ya. gitu. Ente ngerti gak, Ju? Ya, ngerti Bang. Ente mau merubah pikiran dari HI ke fisika? Oh, tentu saja tidak. Oh, tentu saja tidak. Kita harus apa sih? Yakin dengan pilihan kita sendiri gitu. Bilang aja ente nggak bisa, Bro. Iya. Ya, untuk Fajar nih geografi. Kenapa benar. geografi tuh masuknya ke FMIPA nih, Jar? Iya, kenapa? Karena kan kita tahu kalau geografi itu kan IPS ya kan? IPS. Sosial gitu. Tapi kenapa masuknya ke FMIPA? Kenapa? Bisa dijelaskan Fajar Raditya? Sebenarnya di kampus UNP tuh geografi masuknya ke FIS, bukan ke FMIPA. Jar, peradaban kah? Iya, jadi di geografi itu ada 3 ranah gitu. Pertama tuh ada penginderaan jauh, pendidikan geografi, sama geografi non kejuruan. Nah, kalau saya ngambilnya geografi non kejuruan. Dan buat semester 1 ini tuh geografi ya udah mulai belajar aktif sih, tapi ada pelajaran kimia juga yang diambil pas pertama-tama. Oh, seperti itu Fajar. Oke, makasih Fajar. Sekarang untuk Ajwa Saprina ilmu komputer, tapi kenapa ke FMIPA nih Ajwa? Kok jauh sekali ya? Boleh dijelasin Ajwa? Jadi gini, mungkin karena di PB itu belum ada jurusan tentang kayak sistem informasi, komputer gitu, informatika juga. Jadi dan ilmu komputer itu juga masih satu rumpun dengan FMIPA. Di IPB juga tingkat pertama itu kita masih sama kayak ITB gitu. Namanya kan kalau di ITB itu namanya TPB. Cuma kalau untuk IPB namanya PPKU. Jadi kita itu seperti SMA kelas 4. Pelajaran itu sama kayak SMA, tapi kita ada mata kuliah yang mengarah ke jurusan. Seperti kayak matematika dan berpikir logis, computational thinking, dan sebagainya gitu loh. Jadi kenapa dibilang sama? Karena kita masih satu rumpun sama FMIPA, dan mungkin juga di IPB sendiri belum ada jurusan yang sama-sama seperti sistem informasi, teknik informatika gitu. Oke, terima kasih Ajwa dan rumpun FMIPA. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang mau masuk jurusan FMIPA? Kalau misalkan teman-teman malu untuk on mic, bisa di chat aja ya kan? Iya, bisa chat di kami. Karena apalah arti acara ini kalau misalkan kalian nggak nanya. Benar. Iya nggak sih? Benar. Karena kan ini untuk menyangkut masa depan kalian ya Jufar ya? Iya, di sini kita berdiskusi. Betul. Kita sharing-sharing aja di sini santai aja, nggak usah marah-marah, nggak usah ngegas. Wih, santai Bang. Yang kita santai. Kita santai di sini. Iya, santai aja. Oke, selanjutnya ada dari Fakultas Film. Wah, waduh, film. Saya suka Joko sekali film. Anwar. Aduh, saya suka sekali film. Anda suka film? Saya suka film. Saya suka nonton ya Upin Ipin, SpongeBob. Itu kan film juga kan? Film. Ente ketawa dong. Nah, seperti itu. Oke, di jurusan film ada yang namanya Kak Dimas Ersandi dari Universitas Multimedia Nusantara. Wih, hebat banget ya. Keren ya. Hedon ya? Hedon ya? Oh, oke. Oke, Kak Dimas, boleh dijelaskan apa itu film, apa itu UMN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ersandi. Saya dari jurusan film. Saya dari angkatan 2 SMP THI. Jadi gimana Kak? Gue ngapain dulu pertama? Iya, jadi jelasin nih film itu kok ada jurusannya. Kenapa film nggak masuk ke DKV atau kemana? Iya. Kenapa ada jurusan spesifik tentang film gitu? Terus ente belajar apa aja sih di film? Gue ceritain pengalaman gue aja kali ya. Boleh. Mas. Jadi di UMN ini kita semester 1 tuh nggak langsung belajar bikin film gitu. Karena kita dasarnya seni, jadi kita belajar gambar juga, sejarah juga, sama fotografi juga. Nggak ada matematikanya sih lah, enak ya.
Terus buat semester 2 kita udah mulai belajar bikin film, belajar tentang produksinya, praproduksi. Ya gitu deh. Oh jadi di film itu belajarnya kayak gitu ya Jupar ya? Kayak gitu. Ente tertarik masuk film? Lumayan sih, Lumayan. lumayan. Berarti agak gonta ini ya? Tidak gonta. Kata ente harus komitmen. Jadi cadangannya lah insya Allah. Oh gitu, jadi cadangannya. Ya ini juga hobinya agak ke film-filman juga sih. Oh hobinya agak ke film-filman. Oke, ada di sini di partisipan ini ada yang mau masuk jurusan film? Kalau misalkan ada langsung aja ditanyain, bisa di chat atau bisa langsung on mic. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja nih Jupar kita masuk ke jurusan berikutnya. Apa tuh jurusan berikutnya? Kesehatan. Wah, kesehatan. Ya, ini kan? nih orang-orang pada banyak yang mau ya kesehatan biasanya. Oh, pasti banyak yang mau kesehatan. Benar. Ya kan. Apalagi kita juga harus membantu sesama. Kebiasaan orang yang bekerja di bidang kesehatan itu kan orang-orang yang mulia gitu. Soalnya di garda terdepan. Garda terdepan untuk saat ini apalagi ya kan COVID. Bener. Oke, langsung aja di sini ada Katanggara dari mana tuh? Unair. Dan ada Kasania Nurul Fasya dari UIN. Syarifullah Jakarta. Oke, untuk Katanggara dan Kasania, tempat dan waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum. Mau nanya dulu, Saina juga kan ya? Ada Saina juga nggak? Nggak ada Saina. Oh, nggak ada ya? Sania sama Saina apa bedanya? Yaudah, langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sania Nurul Fasya dari... Ada Saina. Ya, hadir. Iya. Dilanjut aja dulu, Sania. Oh iya, nama aku Sania Nurul Fasya dari Angkatan 2 THI. Aku sekarang kuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 2. Ini Sania, kan kamu Kesmas nih. Bu Saina juga Kesmas kan? Itu di Kesmas tuh belajar apa aja? Terus apa bedanya sih Kesmas sama kedokteran? Iya. Kenapa fakultasnya beda? Ya, kenapa nggak disatuin aja gitu ya? Iya, kenapa? Kenapa ya? Jadi bedanya kedokteran sama kesehatan masyarakat, kalau yang dari aku pelajarin sampai sekarang gitu ya, bedanya kalau kedokteran tuh lebih ke pengobatan atau kuratif, kegiatan kuratif yang kayak ngobatin orang, yang orang udah sakit baru diobatin gitu. Nah, kalau kesehatan masyarakat tuh lebih ke mencegah orang-orang buat sakit dan mempertahankan kondisi orang yang sehat itu supaya tetap sehat gitu. Jadi lebih ke upaya pencegahan sama penanganan kecil. Jadi kayak kalau ke dokter kan kadang orang udah posisi sakit gitu ya baru ke dokter. Nah kalau kesehatan masyarakat tuh nyegah supaya orang-orang ini tuh nggak sakit dan nggak perlu ke dokter gitu. Gitu aja sih bedanya. Oh ini di sini di jurusan kesehatan itu yang menarik ada Katanggara. Katanggara tuh dari jurusan pengobatan tradisional ya Katanggara ya? Apakah benar seperti itu Katanggara? Wih, baru dengaran itu ada. Baru dengar kan? Itu. Iya. Coba Katanggara bisa di sharing-sharing nih pengobatan tradisional tuh maksudnya apa gitu? Iya, belajar apa aja di sana? Boleh Katanggara dijelaskan mungkin? Katanggara, maaf nggak ada suaranya nih. Mohon maaf Katanggara masih nggak ada suaranya. Oke mungkin nanti Katanggara kalau misalkan udah ada suaranya dilaporin aja ke host kita kali ya. Iya. Ya untuk mempersingkat waktu nih ada Bu Saina juga dari Kesmas UI ya. Dari Kesmas UI. Oke untuk teman-teman mungkin ada yang mau nanya nih, ada Kabut, ada Katanggara, di sini ada Kasania. Yang mau masuk kesehatan boleh aja langsung ditanya, langsung on mic juga boleh, langsung di chat juga boleh, nggak apa-apa. Kalau malu langsung chat aja. Kalau malu di chat aja ya kan. Tapi kalau nggak ada malu ya langsung aja. Bukan nggak ada malu namanya. Percaya diri. Percaya diri. Iya. Oke mungkin langsung aja nih kita masuk ke jurusan Faperta.
Faperta. Faperta tuh apa sih? Iya, saya juga tidak tahu. Saya Makanya juga kita tadi, tanya. iya. Faperta kayak asing gitu kan di telinga. Iya, saya juga tadi penyebutannya juga bingung Faperta atau Faperta. Nah, makanya kalau gitu kita tanya aja nih. Langsung di sini aja. ada Kadafa Altov Dava Altov, lalu sama Kabayu. Bayu Abiantaki. Si Kak Dava ini dari mana ini? Dari Unpad. Oh, dari Unpad. Bayu dari Unsur. Lalu Nah, oke, langsung aja mungkin Kak Dava dan Kak Bayu langsung kolaborasi ya. Iya, benar. Untuk menjelaskan. Bye lu dulu, bye. Jangan duluan dong, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Bayu Abiantaki dari angkatan 2. Jurusan Teknologi Pangan Unsud. Nah, ini lanjut apa, Jap? Jurusan apa? Apa ini kuliah universitas lu? Mungkin dari jurusan dulu nih, dari fakultas dulu. Faperta tuh apa? Faperta kepanjangannya. Oh, Faperta. Faperta itu Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Terus di jurusan ente belajar apa aja nih, Bang Bayu? Ente dari jurusan mana nih? Jurusan saya itu dari Teknologi Pangan. Nah, itu Ya, teknologi intinya pangan apa betul? intinya ini manfaatin teknologi buat bahan pangan gitu loh. Oh, seperti itu. Ngerti? Ngerti, ngerti. Terus kalau di Unsud sendiri belajarnya gimana nih, Bang Bayu? Ya semester 1, semester 2 sih masih kehitung santai ya. Oh, masih santuy tenang. lah. Jadi buat yang nyantai-nyantai masuk aja ke pertanian. Nggak masuk ke Unsud. Oh, ya, Unsud. Nggak tahu kita masuk kemana. Semuanya kuliah tuh nggak santai, bro. Nggak ada yang santai. Nggak ada yang santai. Beda banget ya. Yang santai SMA. Yang saya SMA. Oh, nggak juga. Oh, nggak juga. Tapi di sini santai. Oh, di sini. Nggak tahu ya. Oke, langsung aja kita ke Kadafa Altov. Dava Altov ini kalau nggak salah agroteknologi. Nah, ini bedanya apa nih agroteknologi sama teknologi pangan? Sama-sama teknologi kan, ada teknologinya kayaknya sama aja nih. Bedanya ini di mana? Kalau tadi yang dibilang soal bertani menggunakan teknologi, hampir mirip sih. Oh, hampir sama. Hampir mirip. Gue nggak tahu. Lo ada ini nggak? Ada aplikasi gitu-gitu nggak? Aplikasi. Kalau teknologi pangan mah ini. Kalau agroteknologi kan lebih ke pertaniannya. Nah, kalau teknologi pangan tuh hasil taninya diapain. Oh, iya. Oh, oke, Pak. Berarti kalau Kak Dava ini dari agroteknologi ini belajar apa aja nih Kak Dava? Gua belajar, benar tuh tadi, kalau pangan kan lebih ke hasilnya ya, kalau gua lebih ke prosesnya jatuhnya. Jadi gimana cara penyemaian yang efektif di tempat-tempat lahan yang udah makin sempit, terus gimana caranya biar ini contoh ya, maksudnya gimana caranya bisa memangkas biaya pertanian sampai 50%-nya, atau gimana caranya biar pembagian peptisidanya lebih efektif, terus pemberian pupuk ureanya seberapa takaran-takarannya tuh itu sih, kalau gue lebih ke situ. Sama ada beberapa aplikasi yang dipelajarin gimana caranya buat pengoperasian hal ini kita menggunakan smartphone atau teknologi yang lagi berkembang sekarang. Lebih banyak situ sih. Oh, berarti kalau Kak Dava itu tadi kalau gue bisa rangkum nih Jupar, Kak Dava itu lebih ke prosesnya. Lebih ke prosesnya. Kalau ya, yang kalau si Bayu ini dia teknologi pangan tuh lebih ke pangannya. Oh, lebih ke pangannya. Begitu. Oke, langsung aja nih kita. Oh ya, di sini ada yang mau nanya dulu kan nih tentang Faperta, kali aja kan ada yang mau masuk jurusan Faperta. Ini jurusannya enak juga sih kayaknya. Jurusannya kayaknya enak juga, dan ini ya kayaknya mengangkat derajat para petani ya nggak sih? Ya kan pertanian kita kan lagi turun nih. Iya, apalagi kita sering dari luar ya. Iya bener, sering import ya kan. Oke, terima kasih ke Bayu, Kak Dava. Bener. Buat teman-teman ada yang mau nanya nggak? Buat yang malu langsung aja chat aja ya, nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Ini ngomong-ngomong, kalau kita bahas outfit kita nih kan, kita udah klop banget. Iya, kita matching banget ya. Matching banget nih. Ini tuh biasanya pakai flanel gini tuh outfit kuliah. Tinggal muka ente aja. Masih mukanya udah muka kuliah. Oh, udah muka kuliah. Emang rada tua ya? Iya, rada tua. Ini keren banget gak sih? Keren, Pak. Nanti ente kalau misalkan. Tapi kerenan ente sih. Kerenan ente. Oh jelas. Saya lahir saja sudah keren. Saya lahir langsung pakai flanel. Aduh.
Langsung kuliah saya. Oke, langsung aja kita masuk ke rumpun berikutnya yaitu rumpun FEB. FEB ini apa sih? Fakultas Ekonomi Bisnis. Fakultas Ekonomi. Itu Benar kita kan? tahu. Udah Fakultas tahu. Ekonomi dan Bisnis gitu. Di sini yang mau buat startup ya kan, buat bisnis gitu ya kan. Ente kalau mau jadi 6 dosan, mau jadi sodalmi, nah apa ini. tuh 6 dosen sodalmi? Startup. Oh, itu Film nih. Oke, langsung aja. Di sini ada siapa? Ada Aida dari jurusan akuntansi Untirta, ada Ahnaf dari manajemen kelas internasional Universitas Sudirman. Dan ada Raffi dari bisnis Idaku. Langsung aja disampaikan. Ya. Ayo Papeng. Bismillah. Perkenalkan ya, nama gua Ahnaf dari angkatan 2. Sekarang di Unsut sama kayak Bayu, tapi jurusan manajemen kelas internasional di Fakultas FEB. Jadi paling ngebahas ini ya, bedanya manajemen biasa dengan manajemen kelas internasional ya kalau gua. Jadi apa sih bedanya antara manajemen biasa yang kayak ada di itu SBM atau SNM? Manajemen kelas internasional itu dia lebih ke program-program yang itu pembahasannya itu internasional gitu. Untuk materi sih kurang lebih sama, cuma dalam proses belajar mengajarnya itu dia menggunakan bahasa Inggris, dan juga akan ada program kayak studi banding gitu, atau intinya program yang bisa kita double degree gitu. Nanti biasanya itu diadakan kira-kira semester pertengahan. Kurang lebih sih kalau dari penjelasan singkatnya dari manajemen kelas internasional begitu. Kalau untuk manajemen reguler biasa ya kalian sudah tahu ya. Jadi kurang lebih begitu untuk jurusan manajemen kelas internasional. Boleh ke Abang Raffi. Oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi fotonya foto lu? Ya lu enggak. Ya nggak tahu. Ya untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Arafi. Saya alumni angkatan 2 Tunas Harapan Ilahi, dan saya sekarang kuliah di Institut Darul Quran. Ini mungkin semester pertama itu ya, kalau di Institut Darul Quran belum belajar sama sekali tentang manajemen atau bisnis. Jadi kayak semester pertama itu masih ngebahas tentang ulumul hadis, ulumul Quran. Dan kalau di semester pertama di Institut Darul Quran itu ada yang namanya tahfiz intensif gitu. Diususkan memang kalau semester pertama gitu khusus tahfiz gitu untuk menghafal. Mungkin manajemen bisnisnya itu masuk di semester 3 gitu. Dan mungkin bisa lanjut ke Aida. Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teman-teman. Nama aku Aida Zafira. Kalau teman-teman tahu, aku ini dari jurusan IPA waktu SMA. Jadi, oh ya, aku ini dari jurusan akuntansi di Untirta. Nah, pas SMA ini, aku ngambil jurusan IPA. Terus kenapa aku pas kuliah ngambil jurusan akuntansi? Akuntansi itu kan linjur ya. Masa dia masuk sosial humaniora. Jadi waktu itu nggak kepikiran sih mau ngambil jurusan akuntansi karena apa ya? Pengennya tuh ngambil jurusan kesehatan sama teknik. Terus habis itu ngerasa kayak akuntansi itu masih ada MTK-MTK-nya. Jadi ya udah ambil jurusan akuntansi. Terus sistem di Untirta ini kan dia langsung masuk ke jurusan. Jadi semester 1 sampai semester 2 ini langsung belajar akuntansi gimana. Terus kan aku kan belum tahu ya, aku belum paham gimana akuntansi. Karena aku emang belum belajar. Jadi aku baru banget paham pas kuliah gitu. Terus gimana cara bisa adaptasi? Ya belajar dari sumber manapun sih.
Oke, teman-teman, tadi itu barusan dari jurusan FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, di sini ada gak nih yang mau masuk jurusan akuntansi atau enggak jurusan manajemen gitu? Atau enggak jurusilat? Oke, terima kasih kepada Aida, kepada Ahnaf, dan kepada Aziz Arafi atas penjelasannya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya sekali lagi bisa di chat atau enggak bisa langsung on mic aja Jifar ya. Iya, langsung aja, nggak usah malu-malu lah. Oke, langsung nih kita ke jurusan pendidikan. Wah, pendidikan nih apa sih? Iya, benar. Jurusan pendidikan tuh bakal kayak gimana sih, Bang, ya kan? Oke, di jurusan pendidikan nih ada ramean nih, ada 5 orang. Wah, ini pada rencana kesini semua berarti ini dulu nih. Ada Kak Adifa, ada Kak Saltut, ada Kak Mine, ada Kak Sai, sama ada Kak Abizar Al-Ghifari. Kita langsung bacain aja dari mana aja nih. Oke. Adifa ini jurusan pendidikan MTK di Untirta, Salsa dari pendidikan nonformal Untirta, Mine pendidikan MTK Untirta, Sai pendidikan bahasa Inggris UHAMKA, dan Abizar dari pendidikan agama Islam dari PTIQ. Ini berbeda-beda jurusan dan berbeda-beda kampus ya. Iya, kan? benar. Tapi Jadi, sama-sama pendidikan. benar. Apa bedanya sih, Bang? Kan begitu pertanyaannya, Iya. bener nggak? Bener. Nah, oke, langsung aja. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, nama aku Saida Nafisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Dari jurusan ini, ya namanya Pendidikan Bahasa Inggris ya. Aku kalau dari pendidikannya mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan kayak landasan-landasannya. Nah, terus tentang seputar informasi. Kalau sekarang sih masih pelajarinya tentang informasi umum seputar pendidikan. Nah, terus kalau dari bahasa Inggrisnya ya kurang lebih sama sih kayak pas kita sekolah di SD, SMP, SMA. Karena ya pelajarinya tentang, kalau yang sekarang sejauh ini aku pelajarin tuh masih tentang struktur, terus tentang grammarnya, nah terus tentang pronunciation, bahasa Inggrisnya, terus juga speaking. Pokoknya yang seputar tentang bahasa Inggris sih. Untuk dengan harapan nanti kita jadi lebih lancar speakingnya. Terus juga kalau sekarang sih karena aku masih maba ya, jadi belajarnya ya masih baru segitu, belum ada banyak yang bisa aku ceritain. So you can Itu guys. Now, you can speak English now, Saida. Coba Sai dong. Enggak. Can you speak English with me? Jujur untuk sekarang mental aku masih tempe banget, masih belum berani ngomong bahasa Inggris di depan banyak orang. Tapi kedepannya insya Allah bakal aku biasain sampai benar-benar bisa speaking lancar. Oke, good luck Saida. Chill. Semoga kedepannya sukses ya. Ya, oke. Amin. Terima kasih Bang Jupe. Oke, next. Ke siapa nih? Itu ke jurusan pendidikan lainnya. Sama, maksudnya sama. Next siapa nih? Astagfirullah. Silakan teman-temanku dari rumpun pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Abizar Ghifari Rizkyandi dari Angkatan 1 SMPT Tunas Harapan Ilahi. Oke teman-teman, jadi kita ini ada special guest star ya kan, kita langsung datangin artisnya. Ya, siapa tuh? Abizar Al-Ghifari. Langsung aja Bang Abizar. Silakan. Bangku sudah ada Bang. Taruh di sini. Oh iya, gue nemenin dulu ya Bang. Nah iya. Enggak ada tinggal ngomong. Tinggal ngomong Bang, santai aja. Deg-degan gue samping gue. Gue yang Ya, deg-degan Bang. nama gue Abizar Ghifari Rizkyandi dari Angkatan 1 SMPT Tunas Harapan Ilahi. Sekarang kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Quran jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, yang ngebedain pendidikan agama Islam di PTIQ ini sesuai namanya aja, PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Jadi kita ini diwajibkan sampai lulus tuh menghafal Al-Quran. Dibagi menjadi dua, ada tahfiz wajib sama tahfiz terbatas. Yang tahfiz wajib itu lulus dari PTIQ
hafiz 30 juz, kalau hafiz terbatas 3 juz. Terus di PTQ ini belajar semester 1, semester 2 sama kayak idaku mungkin ya. Masih belajar tafsir, belajar ulumul Quran dan lain-lainnya. Baru sekarang semester 3, semester 4 ini sudah fokus ke PAI-nya. Mungkin itu aja sih. Itu dia penjelasan dari Kak Abizar ya kan tentang jurusan PAI-nya dan Cukup jelas. cukup jelas dan kuliah di PTIK itu ternyata hampir sama kayak di IDAKU ya kan. Benar. Ini pengetahuan juga nih buat teman-teman kalau misalkan teman-teman nanti mau masuk IDAKU atau PTIK ya kan. Dia bisa sharing-sharing jawaban kali ya. Iya bisa. Kan sama ini. Sama. Oke, langsung aja dari jurusan pendidikan lainnya mungkin. Mine siapa lagi? Kak Adifa, Waalaikumsalam. coba Kak Adifa. Waalaikumsalam. Kak Diva dulu deh. Ayo Kak. Oke. Oh ya, aku dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta, itu jurusan aku sama universitas sama kayak Yasmin. Fun fact aja. Terus di FKIP ini kan bakal menghasilkan tenaga pendidik yang pastinya entah itu guru ataupun dosen ataupun profesor gitu. Terus FKIP juga itu fun fact banget, kebanyakan itu perempuan. Kalau teknik kan laki-laki. Terus kalau di jurusan aku itu diwajibin pakai kemeja dan nggak boleh pakai jeans. Bahkan kalau misalkan ada matkul agama Islam itu diharuskan pakai rok karena kita bakal jadi guru. Jadi gimana kita dididik gitu supaya terbiasa. Terus untuk matkulnya sendiri itu yang pasti kan aku matematika. Jadi aku ada segala macamnya kayak kalkulus itu pasti ada di setiap semester, terus kayak aljabar linear dan sebagainya. Terus karena ini bakal jadi tenaga pendidik, itu diajarkan juga psikologi, terus bagaimana merancang RPP, silabus, dan sebagainya. Ya udah. Ini selanjutnya. Nambahin aja ya, kalau aku pribadi pas semester 1 itu kan ada pelajaran algoritma sama pemrograman gitu kan. Nah itu baru banget aku pelajarin di kuliah ini. Jadi nanti walaupun pendidikan matematika ada pelajaran pemrograman gitu untuk apa sih yang nantinya bakal digunain untuk pembelajaran matematika. Ya sih itu aja. Oke, selanjutnya ada Kak Saltut nih, ada pendidikan non formal. Ini gimana nih Kak Saltut, Salsa Yuliastuti? Maksudnya pendidikan non formal. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nama saya Salsa Yuliastuti dari angkatan pertama di THI dan sekarang lagi kuliah di jurusan pendidikan non formal di Untirta. Nah, non formal itu gimana ya? Kayak belajar tentang di luar sekolah, luarnya sekolah. Jadi nggak belajarnya itu bukan matematika, bahasa Indonesia gitu-gitu enggak. Jadi belajarnya gimana caranya kita ngajarin anak kecil, anak dewasa gitu-gitu. Jadi di sini nggak cuma jadi pendidik, jadi bisa jadi pengelola, pengkaji dan pengembang pendidikan. Jadi target pendidikan di aku tuh nggak cuma anak-anak dari TK sampai SMA, enggak. Aku juga ngajarin gimana orang tua yang buta aksara, gimana orang-orang jalanan yang udah dewasa tapi pengen belajar lagi gitu. Sih lebih kayak gitu. Jadi pendidikannya tuh nggak formal kayak TK, SD, SMP, SMA itu enggak. Jadi belajarnya nggak cuma tentang anak-anak, banyak tentang pendidikan orang dewasa. Itu aja sih garis besarnya mah. Terima kasih. Oke teman-teman, berarti itu tuh dari pendidikan tuh ya kita ada pendidikan non formal, MTK, tadi ada sampai pendidikan agama Islam ya kan. Iya. Nanti tadi katanya mau nanya. Aku mau nanya nih buat kami ini dan Kak siapa tadi? Kak Adifa. Kak Adifa, kan kakak nih jurusan pendidikan matematika. Itu puyeng banget gak sih? Siapa nih mau jawab dulu? Terus sweet aja kali. Dua-duanya aja langsung dah. Ya jujur sih puyeng. Agak singkat, padat, jelas dan menusuk ya Kak Iya. Yasmin. Ceritain pengalamannya dong.
Gimana ya? Kan kalau di SMA tuh kan apa sih, suka aja gitu pelajaran MTK, rumus-rumus. Tapi masuk kuliah tuh kayak beda aja gitu. Terus makin semester 1 sih, kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran. Semester 1 itu masih dasar-dasarnya aja kan. Jadi ada yang susah, ada yang enggak, tapi nggak tahu ngerasanya kayak puyeng aja gitu. Nah, terus naik semester 2 ini minggu besok bakal masuk materi. Jadi ya nggak tahu. Bakal puyeng juga apa enggak. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Adifa gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya termasuk orang yang kecebur. Sebenarnya nggak mau MTK gitu tuh, tapi nggak tahu kenapa MTK dipilihin orang tua sih sebenarnya mah alasannya. Aku sendiri sebenarnya pengennya desain kan, cuma karena IPA, desain itu IPS, jadi agak susah gitu. Terus karena kecemplung ini, aku ngerasa sih tergantung kitanya ya, mau kitanya anggapnya itu susah apa gimana. Kalau kitanya nyantai, itu sebenarnya bisa. Jadi tergantung orangnya lagi sih. Untuk MTK itu perbedaannya SMA sama kuliah itu, kalau SMA itu lebih kayak ya udah gitu ngerjain aja biasa, masuk-masukin ke rumus kan. Kalau kuliah itu lebih ke pengembangannya lagi. Jadi kita lebih pembuktian rumus-rumus itu dibuktikan gitu. Terus ada juga tadi kan coding, ya ilmu komputer gitu itu juga kita masuk. Ya udah. Jadi pas banget nih ya yang disampaikan sama Kamine dan Kak Adifa. Oh ya, tadi kan ada istilah kecebur tuh. Iya, itu apa Kecebur tuh? sama kecemplung. Itu maksudnya bisa dijelasin gak nih Kak Adifa? Mungkin Mungkin banyak yang ada nggak paham. ada yang nggak paham istilah kecebur, kecemplung itu apa? Kan tadi aku bilang aku sebenarnya itu maunya desain, terus apa enggak itu teknologi pangan. Tapi kebetulan aku terimanya mandiri kan. Senam PTN itu aku nggak lolos, SBM itu nggak lolos, itu pilihan aku semua itu yang aku pilih sendiri itu nggak lolos. Sedangkan mandiri ini dipilihin sama orang tua. Nah, kebetulan banget nggak tahu kenapa yang setiap aku pilih sendiri itu nggak diterima gitu, walaupun mandiri lainnya. Tapi kalau dipilih orang tua itu keterima. Mungkin itu ridho orang tua juga. Oh, jadi seperti itu juga pengertian dari kecemplung dan kecebur. Paham. Dan di sini juga ridho orang tua tuh kuat banget ya, penting banget buat nentuin PTN. Iya, dan juga kedekatan kita kepada Allah itu penting banget sih. Benar. Ya itu benar banget. Sudah bersiap? Aneh sudah, insya Allah lah. Berarti sudah siap UTBK nih Jupar? Belum. Tadi katanya sudah siap. Oh ya, kita juga nggak capek-capek buat ngingetin buat adik-adik semua yang malu yang pengen nanya, jangan malu-malu ya. Langsung aja. Iya benar. Boleh di on mic atau nggak boleh di chat ya? Iya. Oke, selanjutnya ada jurusan teknik. Teknik nih. Teman-teman di sini ada gak nih mau jadi teknik? Mungkin mau jadi teknik ya? Mau jurusan teknik? Mau jurusan Iya. teknik. Nah di sini teknik di sini ada Kak Gozi. Faras Gozi. The one of the most people handsome. Faras Gozi dari mana? Dari ITERA. Oh, ITERA. Faras. ITERA tuh apa sih? Terus jurusannya juga unik banget nih Jupar. Apa tuh? Teknik geologi. Batu. Kalau tadi ada geografi, ini teknik geologi. Nah mungkin Kak Gozi bisa sharing-sharing dikit, bisa dijelaskan Kak Faras Gozi? Oke, makasih Kak Peng. Kenalin, nama gue Faras Gazi dari alumni THI Angkatan 2. Sekarang gue kuliah di ITERA, Institut Teknologi Sumatera, yang ada di Lampung. Jurusan teknik geologi. Nah, geologi itu apa sih? Geologi itu terdiri dari dua suku kata, geo dan logos. Geo yang artinya bumi, logos yang artinya ilmu. Jadi bisa dibilang kayak mempelajari ilmu bumi lah, ilmu yang ada di bawah tanah yang nggak kelihatan itu dipelajarin. Udah sih kayak gitu. Apalagi Peng? Alasan Kak Gozi pengen masuk jurusan ini tuh apa tuh alasannya? Alasannya gue kan kurang betah ya kalau misalnya suka ada di ruangan gitu. Jadi orangnya lebih suka eksplor di luar ruangan sih, makanya ambil geologi. Soalnya kan sesuai juga geologi, praktikumnya jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke mana-mana gitu. Jadi anak alam banget ya? Jadi anak alam banget. Terus Kak Goji bisa jelasin nggak di ITERA tuh
bagaimana sih ini kan Lampung nih? Iya. Di Sumatera di Lampung bukan benar Mas Goji? Betul sekali. Panas, katanya panas. Panas, Bu. Iya, panas benar. Katanya nggak bisa glow up. Tidak usah menyampaikan keluh kesahnya juga. Kak Goji sebelumnya udah pernah ke Lampung? Udah, kemarin semester 1 sih sempet ke Lampung. Gimana tuh Kak rasanya kuliah di luar pulau lagi apa kan? Jangan, kita tidak boleh offset. Enggak ya, bener di luar pulau. Itu gimana Kak Goji? Rasanya gitu. Rasanya Gimana ya? Rasanya sama sih kayak waktu dulu gue pesantren, gak jauh dari orang tua kan. Jadi gak terlalu kaget waktu ngekos di sana. Soalnya kan dulu pesantren juga jauh dari orang tua. Paling kaget sama ininya aja sih. Lingkungan sama budayanya, bukan budaya sih, kayak ya lingkungan lah. Orang-orangnya sama cuacanya panas banget. Oh berarti Kak Goji hashtag anak rantau ya Goji ya, Kak Goji ya? Iya, begitu dah. Oke, berarti itu dari penjelasan dari Kak Goji. Cukup jelas. Teknik geologi ya kan. Berarti ada hubungannya nggak sih Kak Goji sama Kak Fajar dari UNP tadi? Kak Fajar kan geografi nih, Kak ini geologi, Kak Goji. Sama-sama geo ya kan? Geo. Yang satu logi, yang satu grafi. Apakah ada kaitannya Kak Goji? Lu kurang tahu ya, soalnya gue nggak tahu tentang geografi sih. Oh, tapi belajar geografi juga nggak? Kayak geografi dasar gitu di teknik geologi? Nah itu gue nggak tahu tuh geografi belajarnya apa aja. Jadi gue nggak bisa bandingin. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, berarti langsung aja. Yang mau nanya sama Kak Goji, bisa langsung di on mic atau enggak di chat ya? Iya. Oke, langsung kita masuk ke rumpun berikutnya nih. Apa berikutnya? Ada FISIP dan hukum. Wah, FISIP dan hukum. Nah, di sini kita kedatangan Gue star lagi. Wah. Dari Malaysia. Siapa ada tuh? Kasyaza ini dari, bentar kita nyontek dulu ya. Iya. Dari International Islamic University of Malaysia. Waduh, kece ya. Malay loh. Keren gak sih? Keren nih, GG Gaming gak sih? GG Gaming. Dan juga ada Javid dari Unpad. Waduh, Mama pasti bangga. Dan ada Agum dari UI. UAI maksudnya. UAI. Wow, Agum. Oke, bisa langsung dijelaskan. Disampaikan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pit. Waalaikumsalam. Wah, langsung di studio. Oke, langsung aja Kak Javid ngomong. Ya, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Javid. Ada apa nih sebenarnya dipanggil ke sini? Iya, ente jelasin nih kan ente jurusan hukum ya kan, apalagi di Unpad itu gimana? Jadi kalau jurusan hukum tuh kita belajarnya bukan hukum-hukum fisika. Oh, bukan, ya pasti ya. Beda. Hukum Kirchhoff tuh kita nggak belajar. Jadi sebenarnya jurusan hukum ini jurusan yang cocok buat kalian yang nggak tahu mau pilih jurusan apa. Wah. Karena di hukum ini pembagiannya banyak banget. Mas Kapeng. Jadi kalau kalian mau jadi astronot, kalian bisa masuk jurusan hukum. Bisa jadi astronot, bisa. Masuk jurusan hukum bisa. Jurusan hukum bisa. Oh bisa? Kenapa? Astronot itu kan ke angkasa. Hukum itu kan di daratan. Kenapa bisa begitu? Bisa berkaitan? Karena ada namanya hukum luar angkasa, hukum udara dan luar angkasa. Jadi kalau kita belajar hukum itu, kita bisa jadi astronot, Mas Kapeng. Oh berarti selain itu ada lagi misalnya jadi astronot gitu, misalnya jadi apa gitu, jadi apa aja, jabat gitu bisa. Jabat bisa. Selain astronot, oh berarti jadi astronot bisa tuh ya? Bisa jadi astronot. Tapi Anda pernah ke NASA? Hah? Belum sih. Oh, belum. Berarti apa lagi nih? Hukum itu belajar apa lagi? Hukum itu apa ya? Kita belajar hukum. Kita belajar undang-undang. Undang-undang. Itu kan hukum kan? Iya. Terus kita belajar hukum keluarga. Jadi Manya Kapeng nih nggak boleh nih KDRT gitu. Jangan pukulin Kapeng kalau marah. Itu kita belajar di hukum tuh kayak gitu. Oh begitu. Iya, bener. Berarti ente bisa dong jadi asisten rumah saya. Bisa. Oke, terus ada Kasyaza nih. Kasyaza dari apa sih, Universitas Islamic Malaysia, itulah Kasyaza ya. Jurusannya apa? Political Science. Coba dong Kasyaza, boleh dijelaskan tuh apa sih political science? Oke. Kedengeran nggak?
Kedengeran? I can hear you, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, nama gue Syaza. Gue sekarang kuliah di International Islamic University of Malaysia. Jurusannya Political Science. Apalagi tadi? Gue udah semua apa lagi? Jelasin jurusannya dulu, Kak. Oke, jadi kalau misalnya di kampus gue itu Political Science itu ada 4 specialization-nya. Pertama, comparative politik, itu kerjanya ya komparasi politik lah antara negara satu sama negara dua, atau bisa juga sama dalam satu negara itu lo compare lah antar daerahnya. Kayak United States itu kan lebar banget negaranya. Terus ada 2, yang kedua itu political philosophy. Ini termasuk paling susah karena belajarin filosofi, apalagi filosofi politik, ini susah banget. Terus international relations, ini yang paling rame, jadi kompetitif banget, tapi ya udah tau lah international relations itu hubungan internasional, jadi ngerti lah spektrumnya apa. Terus yang terakhir, public administration, yang biasanya kerja buat government, itu masuknya ke situ. Jadi kalau misalnya di kampus gue, jurusannya nggak ada yang kayak HI gitu, nggak ada. Dia masuknya ke jurusan FISIP, Political Science, nanti ambilnya specialization gitu. Apalagi di gue. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya gak sih sama visi pada umumnya? Gimana ya? Jadi sebenarnya bedanya di sini itu kalau di kampus gue nggak pakai paket. Kalau di Indonesia kan SKS-nya paket ya. Kalau di sini tuh lo nanti dikasih sheet, itu gede banget. Itu isinya ada banyak yang mau lo ambil. Jadi lo bener-bener desain semuanya sendiri, kelas yang mau lo ambil. Jadi kayak sebenarnya nggak beda-beda banget. Apalagi kalau lo ngambil kelas yang berhubungan sama kayak misalnya HI. Lo ngambil kelas-kelas yang international relations semua, ya B aja. Cuma kalau misalnya lo campur sama yang public administration kan jadi setengah-setengah tuh. Cuma jadi ya gitu. Bedanya sih itu. Oh ya nih Kak, di sini kan menarik banget nih Kak. Kakak tuh masuk ke Universitas Islamic University of Malaysia. Nah ini tuh Gimana cara masuknya? ya perjalanan Kakak dari SMA. Mana Kakak SMA-nya di mana Kak? Semuanya di Asyukriya. Iya, di Asyukriya. Gue lulusnya di Asyukriya. Itu dari Asta tiba-tiba ke Malaysia. Ke Malaysia itu gimana, Kak? Maksudnya It's, how can you access that, bro? Terus gue mau nanya. bro, it's not that hard. It's not as hard as you think. Sumpah, bener-bener kayak lo tinggal masukin nilai aja sih. Dulu karena gue di Asta kan, jadi guru-gurunya kooperatif banget kalau gue minta transkrip gitu. Mereka mau, jadi sebenarnya gampang. Cuma kayak lu tinggal ke websitenya, terus lu isi aja semua formulirnya, terus diminta USBN sama UN, sama dulu juga ada motivation letter, jadi kayak kenapa lo mau masuk itu jurusannya, terus kayak kenapa UIA harus milih lu gitu. Itu sih gak susah banget. Cuma saran gue kalau emang mau ke Malaysia atau ke negara lain yang belajar pakai bahasa Inggris, emang sediain antara TOEFL atau IELTS, karena kalau ikut kelas di sana itu pertama lama, ngabisin banyak duit, terus kayak ngabisin banyak waktu. Orang yang lo masuk bareng tuh udah pada lulus, lo nya masih kayak semester 2, semester 3, jadi kayak IELTS sih penting banget. Itu sih yang mungkin beda sama mahasiswa Indo. Mau nanya boleh nggak? Oh ya boleh. Dari siapa nih? Konita Naura. Nah akhirnya ada yang bertanya ya? Akhirnya ada yang bertanya setelah sekian lama. Oke langsung aja Konita Naura. Langsung ditanya. Kak Saja, masuknya beasiswa ke Mandiri? Enggak, aku self-funded. Karena international student masuk ke... international student itu kalau misalnya di Malaysia, beasiswanya susah banget. Karena mereka mentingin lokal. Oh, mentingin lokal. Oke, ini ada nanya juga nih dari Faizul Anwar nih. Kak, hukum tiap negara kan beda-beda. Kalau kerja di Indo nanti gimana Kak? Itu mungkin bisa dijawab sama Mas Javid kali ya? Bisa dijawab. Oh, ini... atau kasih aja bisa? Benar, nanya ke gue. Iya. Ke rumpunnya. Ke rumpunnya. Jadi, kasih aja, apakah kasih aja bisa jawab? Bisa sih, cuma kayak... jawab, kasih aja. Kalian. Jadi gue jawab nih. Jawab dong. Oke, jadi hukum tiap negara emang beda-beda. Cuma kan tiap negara itu ada foreign affairs-nya. Kayak gue sebenarnya pengen banget masuk BIN kan.
Badan Intelijen Negara, tapi kayak nggak mungkin karena gue nggak pintar, jadi gue nggak bisa jadi agennya. Cuma kan gue bisa ngambil foreign affairs di BIN. Jadi kayak kalau foreign affairs kan lu sertifikat sertifikat dari luar negeri tuh kayak penting banget. Bukan penting sih, tapi kayak crucial gitu loh. Kayak ada nilai tambahannya. Jadi kayak kalau misalnya lo ngambil kayak bukan sertifikat doang gitu loh, bukan sertifikat bahasa doang gitu loh, tapi lo emang belajar dalam bahasa itu. Jadi lo ngerti culture-nya, lo ngerti bahasanya gitu. Jadi kayak tiap instansi sih, apalagi zaman sekarang, apalagi instansi internasional tuh sekarang banyak kok yang nerima kayak scroll internasional gitu. Malah katanya ya ada nilai lebih, cuma gue nggak tahu benar apa enggak. Terus nih kan ya, itu kan kakak tadi kan lu ngomong nih kak, kalau misalkan itu langsung ke webnya. Nah itu tuh dari sekolahnya sendiri tuh, dari Astanya sendiri tuh ngasih akses gitu, ngasih link gitu, apa lu yang bener-bener nyari sendiri kita gitu? sendiri otodidak. Maksudnya kayak staff orang dalamnya bagaimana nih? Bukan, kayak lu kan kata lu kan tadi lu tinggal daftar aja nih ke webnya. Nah itu lu tahu ada webnya itu emang bener-bener nargetin atau emang dari sekolah Astanya sendiri tuh kayak ngasih tahu gitu? Iya. Jadi kalau misalnya lo murid Asta, lo tahu pasti Asta ada acara tiap tahun. Itu pokoknya kayak campus tour gitu ke 3 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Jadi gue taunya dari itu. Jadi waktu itu pas masih sekolah di Asta, sempet ke kampus sekarang gue ini. Terus dari itu dijelasin sama kakaknya, emang langsung ngobrol sama anak-anak PPI-nya juga, anak Perkumpulan Pelajar Indonesia. Jadi taunya dari situ. Kan nih fans Upin Ipin ada yang mau nanya nih kak. Kan kakak di Malaysia nih ya, itu gimana tuh pandangan warga-warga Malaysia, masyarakat Malaysia itu di sana pada friendly apa enggak? Kayak gitu aja sih. Ya banyak ya pertanyaannya. Nih tadi Kalau kayak teman saya kan banyak yang kuliah di Kuwait, di Mesir. Nah itu warga-warga Indonesia tuh banyak yang jadi rasis. Sebenarnya pertama sebenarnya gini loh, kita tuh harus ngerti kan kenapa orang bisa jadi rasis, karena mereka kurang edukasi. Jadi coba kalau lo temenan sama orang yang teredukasi, lo nggak bakal dikelilingi sama orang rasis. Cuma emang banyak orang rasis di sini, kayak Indonesia tuh sering banget di refer as Indo kalau misalnya di sini. Gimana? Speak Indonesia. Enggak kali. Sorry. Kalau misalnya di sini orang Indo, banyak orang Malay yang refer ke orang Indonesia tuh, manggil orang Indonesia tuh Indok. Oh iya. Indok. Saya juga sering tuh kalau di game. Game apa itu? Iya, tapi kayak kamu cupu. Gue personally nggak pernah ketemu sama orang kayak gitu, karena ya Peter pilih temen kan pertama. Cuma kayak di mainstream media atau sosial media emang banyak. Cuma kayak emang lo tuh harus kuat-kuat aja sih kayak gitu. Terus kayak Peter debatin aja lah kayak gitu tuh. Berarti nggak semuanya ya, banyak yang baiknya juga banyak. Ya banyak kok, banyak banget. Lagian kayak di sini tuh ya, lu tuh dengernya lagu Indo juga, kemana-mana semua lagu Indo, Unmesh gitu-gitu semuanya. Jadi kayak kalau misalnya mereka katain aja mereka nggak punya penyanyi, mereka nggak punya musisi gitu. Terus kalau ngomongin misalnya nih kan ini penasaran dari rasa diri saya aja nih kan nih. Biaya hidup di sana mahal gak sih kak? Apa murah? Kayaknya Malaysia masih murah. Nggak tahu kan. Oh, kita nggak boleh sotak. Apakah seperti di Jogja atau di Tangerang? Jogja itu gimana emang? Apakah di sana angkringan 4.000? Kan kita tidak tahu, makanya kita bertanya. Enggak, maksudnya biaya-biaya kakak makan mahal. Di sini sih ya B aja sih. Sebenarnya kayak normal. Kalau menurut gue sih normal aja, kayak tergantung juga. Lo kalau misalnya mau murah, biasanya tiap kampus tuh nyediain kayak asrama. Kalau di sini nyebutnya hostel. Di sini tuh asramanya bisa 1 semester cuma Rp600, sekitar 2 jutaan 1 semester. Itu udah dapet semuanya, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar air. Cuma ya nggak enaknya di dalam asrama kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya makanan sih di sini juga ada makanan murah-murah. Cuma ya value duitnya kan udah berubah nih, currency-nya udah berubah. Jadi ya
jangan di convert gitu loh tiap lo belanja. Oke. Lihat apa-apa kayak oh ini 10 ringgit berarti 30.000, nggak bisa dikituin banget. Kalau kayak gitu kerasa mahalnya sih. Paham. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir dari Muhammad Zulfikar Robi. Di sana jam berapa Kak? Apa? Ini dari Zulfikar. Saya tanya di sana jam berapa Kak? Sekarang jam 4 kurang. Beda 2 jam ya? Beda sejam Beda dong. sejam. Nanti bisa ngitung nggak? Kalau makanan sih menurut Anda tergantung gaya hidupnya juga sih, Peng. Oh gitu. Sebenarnya di mana aja tuh bisa murah. Oh sebenarnya di mana bisa murah ya? Oke. Tergantung gaya hidup ente aja. Oke, makasih Mas Dipar telah menambahkan. Oke, Kak Syaza, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih sama Kak Syaza? Our special guest star. Asik, kita pakai bahasa Inggris di sini ya Kak Syaza. Yoi. Oke, ada Agum Tasmani. Wah, dari apa dia? Dari UAI. Bukan UI. Oke, langsung aja Mas Agung. Ya, Assalamualaikum kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rajmani, angkatan 2 Tunas Harapan Ilahi dari Universitas Azan Indonesia. Gimana? Universitas apa? Azan Indonesia. Oh, iya. Ya. Oke, Mas Agung. Ya, jadi sebenarnya kuliah enak sih. Oh, saya ngejelasin dulu ya. Saya dari ilmu jurusan ente nih apa nih? Ente jurusan apa nih, Bang? Ilmu komunikasi, Ngap. Oh. Biasa kampusnya di Jaksel kan ya. Anak Jaksel banget ya. Oh, jadi literally emang harus Jaksel gitu gak sih? Yoi, literally ya harus compang-camping. Oh Terus iya. Ilkom tuh belajar apa ya, Ngap? Ilkom belajar komunikasi. Ya biasanya Ilkom mah buat orang-orang malas sih, sejujurnya. Berarti Mas Agung termasuk tahu mau jurusan apa, jadi masuk Ilkom aja buat pelampiasan. Oh, terus iya. di sana tugasnya di UAI itu ribet apa kagak apa gimana gitu. UAI itu agak lebih santai ya kuliahnya, nggak terlalu dikejar-kejar gitu. Tugasnya juga ya paling seminggu ada 2 doang tugas. Nih, Bang Agung kan teman aneh kan pengen masuk HI nih, hubungan internasional ya. Benar. Nah, ini kan sama-sama FISIP gak sih? Sama masuk FISIP juga kan. Nah, itu apa tuh korelasinya antara FISIP sama antara HI sama Ilkom? Ya, ada kesamaan. Sebenarnya kalau detail saya nggak tahu ya, soalnya di kampus saya selek HI sama Ilkom. Tapi kayaknya kalau Ilkom tuh lebih harus bisa bahasa Inggris sih. Oh iya. Dalamin bahasa Inggrisnya. Sama public speaking-nya. Selek apa Mas Agung? Hah? Selek apa selek? Bermusuhan tuh, bentrok, gesekan. Oh seperti itu. Ya beneran ini maksudnya. Oke, gue paham. Oke, teman-teman yang mau nanya Mas Agung, Kak Syaza atau Kak Japit bisa langsung on mic aja, kalau nggak on cam. On chat. Oh sama ini Mas Pak, saya punya satu masukan. Iya, apa tuh Mas Agung? Buat adik kelas saya ini jangan terlalu saking maunya masuk negeri tuh jadi jurusannya apa aja gitu ngasal. Mendingan di swasta tapi jurusannya tuh yang kalian mau, jangan sampai udah masuk negeri kalian gak suka matkulnya, ntar kalian jadi stres. Oke, terima kasih Mas Agung. Makasih, ini masukannya dalam banget ya. Bener. Oke nih Mas Agung nih, ada yang mau nanya nih ke Mas Agung. Siapa? Padli. Mau tanya dong ke Kak Agung, kalau masuk jurusan komunikasi itu standar public speaking-nya seperti apa ya? Oh, kan namanya kan di kampus ini kita belajar ya. Kalau itu nggak ada standarnya sih. Jadi kalian belajar di sini pertama kan juga belum ada penjurusan. Kalau di sini tuh semester 3 baru ada penjurusan. Tergantung jurusan kalian. Kan Ilkom juga dibagi banyak kan, ada 3. Oh jadi orang yang public speaking-nya misalkan masih kurang itu bisa masuk karena di sana kita belajar. Di sana belajar tujuannya Mas. Bukan begitu Mas Agung? Bukan benar? Iya. Tapi itu yang saya bilang, kebanyakan masuk Ilkom gara-gara nggak tahu mau jurusan lagi aja sih, nggak mau ribet. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin public speaking-nya masih kurang, tenang aja karena di Ilkom sendiri kita belajar gitu kan. Nah, jadi jangan kayak gue kayak public speaking gue jelek jadi gue nggak mau masuk Ilkom, jangan kayak gitu. Karena di situ belajar ya kan. Tapi kembali ke awal lagi, kita masuk jurusan itu apa yang kita inginkan. Benar. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan. Nah. Oke, buat teman-teman ada lagi kan yang mau nanya? Mungkin coba kita lihat di kolom chat. Ada lagi nggak? Diem aja, tidur ya. Coba kalau masuk Ilkom. Kata Ngara sama But tadi Peng belum ngomong Peng. Ya bagaimana tuh Mas Hilal? Kata Ngara sama But
Oh iya, Kak. Tadi kelewat. Oke. Kak Tanggara mungkin masih bisa gak, Kak Tanggara? Coba di tes mic. Halo, tes. Oke, masuk Kak Tanggara. Kak Tanggara Passwordnya? Kak Tanggara dari mana aja? Oke, Kak Tanggara, tadi kan kakak tuh kalau nggak salah pengobatan tradisional. Iya, kan? itu masih terbenak sampai Nah, sekarang. itu apa sih Kak, jurusan ini unik banget. Iya. Itu belajar apa aja nih Kak? Boleh dijelasin Kak Tanggara? Tradisional. Belajar itu kayak pengobatan tradisional. Terus dia tuh cenderungnya kayak ke dokteran timur gitu. Tes. Kan. Iya masuk Kak Tanggara, lanjut. Tanggara lanjut aja. Halo. Halo ya masuk. Terdengar. Yuk Apa lanjut Kak tadi? Tanggara. Halo. Halo, masuk. Masih kresek-kresek soalnya. Masuk Kak Tanggara. Oke. Jadi Batara itu pengobat tradisional. Terus ini cenderung ke kedokteran timur atau tradisional Chinese medicine ya. Gitu. Kan orang-orang taunya FK barat ya. FK yang sekarang tuh kayak barat gitu. Nah, ini aku yang timur ya, versi timur ya. Gitu. Halo? Oke Kak Tanggara, berarti itu ya tadi pengobatan tradisional. Buat yang mau nanya tentang pengobatan tradisional, Gua dong. Boleh Kak Hilal. Apa tuh? Ya, Kak Tanggara itu maksudnya pengobatan tradisional kan ya, bahasa maksudnya yang dipelajarin tuh apa, ngurut, mijet atau gimana kan nggak tahu nih, kan pengobatan tradisional. Enggak, guys. Enggak. Makanya bisa dijelaskan. Jadi tuh Batara itu ada 3 kan kompetensinya. Ada yang akupuntur, herbal, nutrisi, sama pijat. Nah, yang akupuntur itu kayak penusukan jarum gitu, tapi untuk mencegah penyakitnya itu. Ya, jarumnya beda juga. Jarumnya tuh khusus. Enggak jarum kayak peniti kayak gitu-gitu, enggak, beda kok. Terus, Bukan jarum pentul ya? Iya. Terus yang apa tadi yang kata Hilal, pijat. Ya kan? Yang kata, halo? Ya Kak, iya benar. Oke, berarti begitu Hilal, apa sudah jelas Bang Hilal? Nah, dulu itu dia lagi mau ngejelasin, Peng. Apa? Jelas kan? Itu lagi mau dijelasin. Oke, lanjut dulu Kak Tanggara. Nah, kalau yang pijat itu dia kayak sama kayak akupuntur. Kayak untuk mencegah penyakit, tapi dia dari luar. Kalau akupuntur tuh bisa dari luar sama dalam gitu. Dan pijatnya tuh enggak kayak pijat tradisional kayak Kang Kurut gitu, enggak, coy, beda ternyata. Enggak, kalau untuk mata kuliahnya gitu, mata kuliahnya lebih ke arah mana maksudku? Maksud pertanyaan sih seperti itu tadi. Itu cenderung ke kedokteran timur, tradisional Chinese medicine. Halo? Oke. Oke, terima kasih Kak Tanggara atas penjelasannya. Bagaimana Mas Hilal? Sudah paham? Sudah paham, sudah jelas? Aman. Oke, cakep. Oke, tadi ada Kabut ya yang belum ngejelasin ya? Iya. Kabut, apakah ada di sini Kabut? Kabut Saina? Coba tes mic dubak dulu. Iya, hadir. Oh, hadir, siap. Oke, tadi Kabut ini tadi kalau nggak salah jurusannya sama kayak Sania ya, kayak Kak Sania itu Kesmas. Nah, kalau Kesmas sendiri dari versi Kabut tuh gimana Kabut? Sebenarnya kalau dari aku juga sama aja sih, kayak kalau di Kesmas itu kita lebih melihat kesehatan bukan dari sisi biologisnya aja, tapi dari sisi sosialnya, terus juga dari ekonomi orangnya itu. Terus kita itu sasarannya kayak bukan per individu gitu, lebih luas secara populasi gitu sih. Terus juga lebih mencegah penyakit daripada mengobati penyakit. Sama berarti. Oh, baik, sama ya. Oh, untuk Kabut sendiri kalau boleh tahu Kabut nih masuknya jalur apa nih Kak? Kalau aku masuk UI jalur itu Mandiri Simak. Oh, Mandiri Simak itu susah loh. Berat ya. Itu Kabut kalau boleh tahu belajarnya gimana Kabut? Iya, bisa di-sharing buat adik-adik yang mau masuk UI. Sejujurnya aku tuh kayak masuk Simak itu kayak apa ya,
last hope banget gitu loh. Soalnya sebenarnya aku nggak pengen masuk UI, tapi karena plan A dan plan B-nya itu gagal, jadi plan C yang SIMAK ini baru masuk. Sebenarnya aku juga daftar buat SIMAK itu kayak last minute gitu, jadi aku baru daftar abis selesai UTBK. Terus aku baru daftar, terus aku karena nggak ikut bimbel, jadi aku belajarnya mandiri aja sih, kayak latihan-latihan soal dari yang tahun-tahun sebelumnya. Oh, jadi belajarnya mandiri Jepar ya. Berarti itu belajarnya maksimal banget ya? Nggak maksimal banget, tapi ya alhamdulillah cukup sih kayak buat ngajarin soalnya doang. Oke teman-teman, terima kasih Kak Bud sebelumnya. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya ya dari ke Kabut atau enggak ke Katangara. Tadi kan Katangara juga apa enggak, Katangara tadi pengobatan tradisional itu mungkin kalau ada yang mau ditanya langsung aja di chat. Oke, kita masuk ke rumpun terakhir yaitu FIK. Nah, FIK ini apa sih? Itu saya sudah memakai jaket. Oh, ini jaket ini bukan jaket FIK. Ini jaket kampus saya. Jadi FIK itu Fakultas Ilmu Komputer Mas Gifar. Nah, kita FIK tuh belajar apa aja ya kan? Di sini ada di FIK, nggak ada. Di sini adanya nih. Di FIK ini ada Mirza dari Teknik Informatika di Universitas Singa Perbangsa Karawang, ada Hafiz Sistem Informasi dari BINUS, dan Kafa Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta, dan Obi dari Teknik Permainan MMTC. Itu ada menarik banget teknik permainan. Itu saya mikir sampai sekarang kayak gimana? Mungkinkah dia membuat Dota ya kan? Membuat Mobile Legend ya kan? Apakah Mobile Legend diciptakan oleh Kak Obi? Langsung aja kita panggil ini dia Kak Obi. Langsung aja. Kak Obi. Udah ente cabut bro. Oh iya. Bang. Assalamualaikum. Oke, mungkin dari FIK sendiri, Hafiz mungkin ada yang mau dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Bina Nusantara, BINUS. Saya kuliah di jurusan Sistem Informasi. Sistem informasi itu dia ya ada yang mau nanya tadi ada suara siapa? Feedback gitu ya. Jadi sistem informasi itu bidang menggabungin ilmu komputer sama bisnis ya, bisnis dan manajemen. Jadi lebih sistem informasi itu lebih menyediain informasi kepada perusahaan-perusahaan kayak misalnya stok barang, ya tentang bisnis lah, pokoknya bisnis dan manajemen. Untuk kuliahnya sistem informasi itu ada programming, ada database. Jadi sebenarnya sistem informasi juga pusing juga sih. Ya gitu aja sih dari saya. Mungkin dari Kafa ada yang tambahin. Ya kalau dari gue sendiri sih dari sistem informasi ya kayak udah tadi habis jelasin, ada kita nggak hanya belajar programming, kita juga belajar database sama belajar tentang bisnis gitu, buat ngelola bisnisnya gimana. Kita juga nanti bakal belajar kayak stakeholder, apa itu stakeholder gitu-gitu. Pasti asing kan, makanya masuk ke jurusan sistem informasi. Terus juga programming kita tuh kayak lebih kompleks gitu Bang Obi. Gitu. Ya pokoknya kita juga nanti bakal buat program-program kayak startup lah. Kayak 6 dosan gitu lah. 6 dosan tuh kayak ngoding-ngoding gitu. Kita juga bakal buat database juga yang kayak tadi Bang Hafiz omongin. Di sini ada yang nanya nih. Atas lagi coba. Bang, sistem informasi nanti lulusnya jadi customer service gak? Jelas tidak ya. Mungkin saja. Jauh. Masing-masing. Jauh. Itu Ilkom. Customer service sama sistem informasi jauh. Coba Kak Hafiz bisa dijelasin apa kalau bisa kita lulus sistem informasi itu kita bakal jadi apa aja? Sistem informasi itu sebenarnya nggak cuma ke bisnis, banyak. Dia banyak kayak UI UX, ada user experience, ada user interference. Ada web developer, bukan web designer, web developer. Ada business analyst,
ada akuntan juga bisa jadi, tapi kalau bedanya akuntan di sistem informasi itu dia ngegunain programming, bisa menggunain apa sih? Misalnya dia ngebuat program buat mempermudah ngedata gitu. Akuntansinya lebih kayak gitu. Ya itu aja. Ya, tapi masih banyak lagi kayak dari sistem informasi juga bisa buat game, soalnya pasti basic coding ada juga di sistem informasi. Mungkin dari Mirja nih, teknik informatika, Mirja. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Mirza Muhammad Al-Ghifari, angkatan kedua SMP ITTHI. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang atau biasa disingkat Unsika. Dari jurusan Teknik Informatika. Di jurusan ini tuh biasanya kita belajar tentang teknik komputer, tapi secara optimal dan juga dengan proses logika itu. Jadi kalau misalnya di sistem informasi ada yang kalau kerja itu jadi developer tadi. Kalau di sini di kita itu website programming. Jadi semuanya tuh coding. Kita nge-coding program web, bisa mobile, bisa web gitu. Oke, berarti itu kerjanya juga luas. Sama teknik informatika ya. Mas nih, lu kan teknik permainan tuh. Ada nanya tuh, Kak, teknik permainan bisa nyiptain taman bermain kah? Kalau nyiptain taman bermain ente jadi teknik kuli, Bang. Teknik sipil. Ini kayaknya mesti gue jelasin ya. Jelasin biar orang nggak salah paham ya, Obi. Nama gue Muhammad Zulfikar Robi dari Sekolah Tinggi Multimedia MTC Yogyakarta. Dan gue di jurusan teknik permainan atau juga bisa disebut game design lah. Di situ gue diajarin tentang coding juga, terus bikin animasi, bikin karakter, modeling karakter. Kalau sekarang sih gue masih dasar-dasarnya, gue belajar dari sejarah permainan, terus ada juga prinsip-prinsip game gitu. Gitu sih. Jadi nanti ente bakal buat game gitu? Iya. Berarti apa ML Anda yang nyiptain? Ya enggak. Ente bisa buat game apa menjadi tim bagian dari buat gamenya? Ya itu. Kita bisa buat game sendiri, kita juga bisa buat sebuah tim untuk membuat game, developer game. Ini ada yang nanya nih, Kak Kafa pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Gimana tuh cara kakak menghadapinya? Saya sedang salah jurusan saat ini. Waduh. Tapi ya cara menghadapinya adalah ngopi dulu kali ya. Yang penting ngopi. Pokoknya kalau misalkan ntar ente nih pengen milih jurusan gitu, ngefixin jurusan, jangan lupa ngopi dulu. Jangan sering ngopi juga dong. Jangan sering ngopi juga, terasa melambung. Ya pokoknya cara menghadapinya ya gimana ente aja, itu kan keputusan ente gitu. Juga diobrolin juga sama orang tua karena ridho terbesar itu dari orang tua. Ini ada pertanyaan nih Bi dari Kak Tirdi AWP. Oh dia sniper. Kak Obi, apakah bermain Dota yang Anda lakukan pada saat tengah malam bagian dari kegiatan kuliah Anda? Bisa dijelaskan? Itu termasuk salah satu ini ya. Research. Ya, riset saya tentang game itu sendiri. Saya sekalian bermain, sekalian belajar. Oh, jadi seperti itu ya? Ya. Oh, sebuah kebohongan yang sangat besar itu ya. bisa buat jadi alasan kalau misalnya ditanya sama orang tua, kok main mulu? Ya karena gua kan jurusan dari permainan, ya udah alasan bilang aja itu bagian dari belajar. Itu bisa menjadi alasan ya. Nah, itu dia. Alasan kebohongan ternyata. Sebenarnya lagi main. Sebenarnya lagi main. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau nanya lagi sama dari jurusan FPK atau enggak jurusan lain? Saya mau nanya. Ya boleh. Mau nanya ke Mirza. Ya boleh Mas Agung. Ya, bedanya teknik informatika sama sistem informasi apa aja? Bisa dijelasin nggak? Pertama, gue kan dari teknik informatika ya, jadi gue nggak tahu sistem informasi. Jadi gue cuma tahu teknik informatika gitu. Mungkin bedanya sistem informasi
mungkin belajarnya teori mungkin ya. Kalau di teknik informatika kebanyakan praktek sih. Oh, talk less Tapi do more cuman- ya, kayak gitu Iya, mungkin benar, ya, talk benar. less do more. Bisa. Oke, berarti Iya. terima kasih Mas Mirja atas penjelasannya. Itu nggak dijawab Iya. gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau... Oh, ada pertanyaan lagi ya, betul. Kak Robi kan sering bermain, tapi pernah gak sih Kak Nyalain dulu. Siapa yang dipermainkan maksudnya itu Mas Faras? Tapi kan itu adalah bagian dari research loh, Bi. Apakah Anda pernah dipermainkan? Apa pernah Nanti jalan Anda kan tour? sebagai developer game itu mempermainkan orang-orang gitu. Harus punya pengalaman dipermainkan dulu, Kalau Robi. Gus sih sering ya. Dipermainkan teman tapi ya. Dipermainkan Jakarta. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kak Robi, apakah kode rhythm termasuk bagian dari pembelajaran? Tuh, apakah kode rhythm termasuk bagian dari pembelajaran kuliah? Top up gitu. Ente jadi tukang top up. Itu mungkin ini ya. Apa? Apa ya? Berarti enggak, ente belum belajar top up gitu. Enggak. Oh, enggak belajar. Oke, berarti terima kasih Kak Robi, Kak Hafiz, Kak Mirza dan Kak saya sendiri. Balik lagi Kak Zupar. Oh ya. Terima kasih. Kak, saya mau nanya dong. Nggak mau nanya apa, Hafiz? Ini dari tadi kita kayak MC ngobrol sama mentor ngobrol sama mentor, MC ngobrol sama mentor. Kok pesertanya nggak ada ya? Oh ya, pesertanya nih mungkin ada yang mau nanya gak nih? Ini kan juga buat masa depan kalian. Dari tadi pesertanya nggak ada yang nanya. Bener, dari tadi. Malu-malu banget. Tunjuk aja, pesertanya Peng. nggak ada yang Tunjuk. nanya. Tadi ada sih Kak Hafiz beberapa yang nanya, cuman kan mungkin mereka nggak satu jurusan gitu sama kita, nggak sesuai dengan yang mereka pengen. Oke, mungkin ada lagi kan nih teman-teman yang mau nanya? Asia mau nanya nggak Asia? Coba Aja, tanya Asia. jangan ditunjuk dong. Kan ini kita acara santai sharing. Acara ya. santai. Nggak dipaksakan, kalau misalkan ada yang mau nanya ya nanya, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya ya jangan nanya. Gitu. Apa yang dipaksakan tuh nggak baik. Benar. Oke nih, mungkin kita ulangin lagi nih ya di sini. Tadi kita ada dari Fakultas PAI, ada FMIPA, ada film, ada kesehatan, pendidikan, teknik, Faperta, FEB, FISIP dan juga FIK. Nah ini kan ada 10 rumpun nih, mungkin teman-teman ada yang mau masuk salah satunya dan ada yang pengen ditanyain. Nggak apa-apa di sini sharing-sharing aja, santai Kita aja santai pokoknya. aja. Kita di sini juga kan santai ya, ngomongnya santai. Santai di sini kita. Di sini ya nggak apa-apa ngomong gua, lu juga nggak apa-apa, nggak tahu sih tapi. Nggak apa-apa lah. Ya mungkin teman-teman ada aja yang mau nanya, kalau misalnya malu di chat aja nggak apa-apa. Coba mungkin dibuka lagi kolom chatnya. Coba ke atas-atas. Peng, Kak Hanan udah ngomong belum tuh, Peng? Oh iya, Kak Hanan. Kak Hanan coba Kak ngomong Kak, tes mic Kak. Halo Kak Hanan dari jurusan Kak Hanan apa nih nih, Kak? dari jurusan apa gitu? Aku akuntansi. Ya? Kanan. Akuntansi syariah. Oh, apa? Oh itu belajar apa aja tuh Kak? Ekonomi syariah. ekonomi syariah. Nah, oh ini berarti masuk ke FEB Iya, berarti FEB, ya, FEB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini Tapi peminatnya banyak juga nih. nah ini peminatnya banyak juga nih Kak. Mungkin Kakak bisa cerita-cerita nih Kak di ekonomi syariah nih belajar apa aja gitu. Apa ya? Yang ngebedain akuntansi syariah itu, kalau akuntansi syariah itu dia belajar kayak fikihnya ada, terus aspek hukum dalam bisnis juga ada, terus takofa Islamianya juga ada gitu. Jadi nggak cuma materi-materi yang dari ekonomi biasanya aja, tapi ada nilai-nilai Islamnya juga. Jadi ngebedain gitu mana yang nantinya bisa ngebedain mana yang riba, mana yang enggak gitu ya Kak? Iya gitu ya. Ya benar. Oke, itu penjelasan dari Kak Hanan ya tentang ekonomi syariah. Mungkin teman-teman ada lagi kan yang mau bertanya? Ayo dong bertanya dong. Karena acara ini kan tujuannya sharing-sharing Buat gitu masa kan. depan. Ya, buat masa depan kita harus nanya-nanya. Oh ini nih Kak Hanan ada yang nanya nih dari Faizul Anwar. Kak kalau minjem duit di bank sebenarnya boleh gak sih? Kalau itu masuknya ke perbankan syariah kali ya. Oh berarti itu Aku nggak, jurusan Kakak ya? aku nggak belajar itu. Maaf banget Faizul Anwar. Mungkin bisa ditanya di Brandly. Kali aja ada yang jawab. Kenapa ditanya di Brandly? Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada yang nanya lagi karena waktu udah semakin sore ya kan.
Saya juga sudah semakin buluk gitu. Saya juga. Berarti kita sudahi saja mungkinnya acara Iya. ini. Kalau misalkan nanti ada yang mau nanya bisa di DM aja kali ke Instagram THI CGPS. Jangan lupa di follow karena kalian bisa nanya, kalian juga bisa nanya-nanya di situ. Iya. @THI CGPS. Oke. Habis ini gimana, Peng? Kita lanjut ke acara penutupan. Penutupan doa. Penutupan bacaan doa. Kita lanjut pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Jabir. Kepada Muhammad Jabir, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengeran kan? Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana tadi? Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa an-najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbil la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min du'ail la yusma. Allahumma aunina bil ilmi wa dayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke nih, jangan pada keluar dulu ya, ini kita foto dulu. Makasih ya kepada Muhammad Jabir atas pembacaan doanya. Oke, selanjutnya kita ada sesi foto. Mungkin untuk teman-teman harap di on cam kan. Dia MC sendiri tidak bisa on cam karena ada kendala. Mungkin teman-teman bisa on cam. Yuk, on cam dulu yuk. Kita foto biar narsis. Jangan gaya dulu, Saidah. Hei, belum saya. Jar, mana Jar? Pada kemana Jar? Teman-teman, ayo on cam dulu yuk. Kita mau foto bareng nih. Manjang kemana ini, Peng? Tuh yang moto kasih aba-aba itu. Ini siapa yang mau Azri? Sabar, teman-teman, kita nunggu yang lain dulu on cam, jangan pada bergaya dulu, sabar. Salam. Gimana Bu kabarnya Bu? Oh, semuanya udah siap? Ini lu kenapa login? Belum. Sabar. Tukang fotonya belum, sabar. Oh, ini on cam dulu teman-teman nih. Ayo, ada Aris IPK, ada Fadli, ada Chelsea Glenda, ada Faizul Anwar, ada Ayus, ada Sabian, ada Batara, on cam Batara. Agung Rahmani on cam, Agung Rahmani. Ada Firda Aulia, ada Abid, ada Iva Rahma, ada Hasina, ada Keh. Namanya Keh. Ada Ilham, ada Kurniawan. Ada Bu Fajri Imania, sudah. Berada di mana nih Bu Fajri? Coba on mic dulu Bu Fajri sama Bu Wilda. Ini Bu Wilda sama Bu Ani? Bu Ani. Siapa coba tampil itu? Ani. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya Ada Bu? Raffi, ada Sabil, ada Naura, ada Maulana, PC. Oh ini Pak Maul bro. Maaf, Pak Maul. Saya nggak tahu. Saya baca-baca aja. Coba ke next slide, Kresna kok pakai gituan ya? Kok Miles Morales ya Kresna? Ada Fadli, ada Paijul. On cam dulu, on cam. Ada Dira, ada Oksya. Raffi Arsid. Oke, mungkin segini aja kali on cam-nya. Udah banyak dah. Ini udah banyak nih. Aku nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa Pak Maul. Oke, Bugaya dulu, Bugaya. Bugaya bebas, G bebas. Ini gue hitung nih ya. 10, 9, oh kelamaan. 5, 4, 3, 2, 1. Kok kayak gini, Pak? Slide 2 sekarang, slide 2. Slide 2 Bugaya. 1, 2, 3, cekrek. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Kita sebagai MC, saya Kahfa dan saya Muhammad Amang Zufar. Pamit undur diri. Selamat datang di CGT selanjutnya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Yo Warsun. Bu Fadri. Panjang nih. Bubar. Bu Fadri. Hilang. Agum Rahmani ada 2, Agum Rahmani. Terima kasih MC. Terima kasih Peng. Peng, gue masih mau nanya nih, Peng. Cabut.